Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Adik Maxim Tutor. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan banyak orderan. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan satu tips dan trik dan informasi buat teman-teman soal kenapa orderan terdekat itu tidak selalu masuk ke teman-teman. Orderan terdekat dari Maxim tidak selalu masuk ke teman-teman. Kenapa? Ada beberapa sebab yang bisa saya berikan di video kali ini buat teman-teman, dan tips dan trik juga buat teman-teman yang merasa ketika teman-teman mendapatkan atau meminta orderan tersebut tidak langsung masuk, padahal orderan tersebut itu sudah posisi terdekat dari teman-teman. Kenapa tidak masuk? Jadi kita bahas di video kali ini menurut pengalaman saya dan menurut apa yang saya pahami teman-teman. Nah, oke, jadi yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu soal kapasitas HP kita teman-teman. Dari kapasitas HP itu bisa kita lihat dari HP kita. HP kita yang 2 RAM itu ataupun yang memorinya itu sedikit, itu akan berpengaruh ketika orderan masuk ke kita. Karena kita punya HP itu di bawah RAM-nya atau RAM 2, di dalamnya udah banyak video, udah banyak foto, ya udah full gitulah. Ketika kita minta orderan itu tidak bisa masuk karena dia udah lalot, atau dalam artian dia udah penuh, memorinya udah penuh, jadi udah nggak bisa lagi masuk secara cepat karena memori HP kita atau memori RAM HP kita itu kurang. Jadi dia agak sedikit terkendala di situ teman-teman. Ini menurut pengalaman saya, karena saya punya HP kemarin teman-teman, saya awal-awal daftar di Maxim, saya punya HP Vivo Y91 dan itu RAM 2 GB teman-teman. Itu sangat berpengaruh sekali ketika kita meminta orderan tidak langsung satu kali masuk, itu kadang orderan sisa yang masuk ke kita teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan soal RAM HP atau kualitas dari HP teman-teman. Paling bagus minimal itu RAM 3 lah ya, RAM 3 sampai ke atas teman-teman bisa persiapkan untuk. Nah, tapi kalau teman-teman masih punya HP RAM 2 nggak apa-apa, teman-teman pakai aja dulu, nanti teman-teman kumpulkan uang, jadi teman-teman bisa beli untuk RAM 3, RAM 4. Itu teman-teman, itu untuk satu permasalahan kenapa orderan terdekat tidak selalu masuk ke teman-teman. Oke. Yang kedua yaitu rating. Ya, ini yang paling penting. Kenapa orderan terdekat tidak selalu masuk? Itu yang kedua adalah rating kita teman-teman. Rating kita yang kita tidak jaga, kadang hanya bertahan di 0,97 teman-teman buat pelanggaran lagi, jadi rating kita tidak akan pernah meningkat. Jadi ketika teman-teman ratingnya di bawah, teman-teman harus terus dapat meningkatkan rating teman-teman dengan apa? Dengan mencari banyak orderan, dengan mencari sebanyak-banyaknya orderan. Nah, dengan teman-teman mencari sebanyak-banyaknya orderan, apalagi orderan-orderan yang berbintang, teman-teman udah bisa merubah sedikit demi sedikit rating teman-teman menjadi lebih meningkat itu. Jadi untuk rating ini paling bagus itu kalau menurut pengalaman saya itu 0,9998, 0,99 per 98 atau 99. Kadang kita teman-teman ini juga akan saya bahas di video berikutnya, kenapa bisa 0,99 per 100 itu susah lagi mendapatkan orderan. Nah, untuk yang paling bagus yaitu 0,99 per 98 atau 99 teman-teman. Itu yang akan bisa berpengaruh nanti ketika teman-teman meminta orderan ataupun orderan otomatis yang akan masuk ke akun kita. Ini sangat berpengaruh. Yang pertama adalah soal kapasitas HP kita, yang kedua adalah rating kita teman-teman. Terus yang ketiga adalah yaitu soal jempol teman-teman. Ini jempol atau komentar positif. Kadang ketika kita banyak komentar positif itu akan memberikan kita orderan-orderan yang berikutnya yang masuk ya, otomatis ataupun kita minta. Dengan jempol yang banyak atau komentar positif yang banyak, itu akan membuat akun kita lebih gacor teman-teman. Nah, tips dan trik dari saya untuk teman-teman yang menginginkan mendapatkan jempol yang banyak, yaitu ketika teman-teman menyelesaikan orderan, teman-teman jangan lupa minta ke customer untuk selalu memberikan jempol atas dan memberikan komentar yang positif. Nah, sistem akan membaca ketika teman-teman menyuruh customer untuk memberikan jempol kepada teman-teman, nantinya akan berpengaruh ke akun teman-teman. Nah, akun teman-teman akan lebih gacor dan lebih mudah mendapatkan orderan. Nah, itu pengalaman saya teman-teman. Jadi setiap selesaikan orderan, coba minta
customer untuk memberikan jempol, jangan ragu-ragu, karena kita malu biasa untuk minta. Nggak apa-apa, minta aja, itu akan membuat akun teman-teman lebih terjaga dari menerima orderan. Walaupun driver semakin dibuka dan CS semakin berkurang, nggak apa-apa. Ketika kita konsisten terus meminta customer untuk memberikan kita jempol atas, nah itu akan mempengaruhi ke akun kita yang lebih bagus lagi, teman-teman. Jangan sampai teman-teman melakukan, ketika teman-teman melakukan kesalahan dan si customer memberikan teman-teman jempol bawah, nah itu akan berpengaruh lebih besar lagi ke akun teman-teman, berpengaruh lebih menurun, lebih besar menurunnya lagi ketika teman-teman mendapatkan jempol bawah ataupun komentar negatif. Nah itu pengalaman saya, teman-teman, ketika mendapatkan satu komentar negatif itu berpengaruh sekali, teman-teman. Kadang rating saya 0,99, ketika dapatkan satu komentar negatif itu langsung turun drastis jadi 0,98, padahal cuma satu pelanggaran aja. Nah susah dengan kita mendapatkan banyak orderan, mendapatkan banyak rating bagus, rating jempol atas, itu sangat lama untuk bisa langsung naik begitu saja atau langsung naik ratingnya. Kalau rating bawah, teman-teman, itu sangat cepat untuk bisa turun. Kadang hari ini kita buat pelanggaran, contoh, kadang kita buat pelanggaran hari ini, biasanya itu langsung turun, teman-teman, dari 0,99 jadi 0,98. Kadang ada yang langsung 0,97 karena komentar negatif ini sangat berpengaruh di akun kita. Saran saya buat teman-teman, dijaga komunikasi antara teman-teman dengan CS agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan teman-teman sebagai driver. Karena memang kalau kita lihat tidak ada pembelaan di sini, teman-teman. Karena customer udah memberikan kita komentar negatif, kita di sini tidak ada pembelaan. Apa yang harus kita lakukan? Padahal kita nggak ada salah sama sekali. Padahal kita mungkin cuman memberikan saran kepada CS, begini cara memesannya, begini cara ketika mendapatkan driver, apa yang harus kita lakukan. Kita hanya menasihati customer. Customer sudah merasa bahwa kok saya dinasihati, jadi dia balas dendam melalui akun yang dipesan, dan dia feedback, teman-teman. Feedbacknya pun langsung jempol bawah. Itu yang takut sangat nantinya berpengaruh ke akun teman-teman. Saran saya dijaga komunikasinya, dijaga lagi dengan bagaimana teman-teman berkomunikasi dengan customer agar nanti tidak ada kejadian-kejadian seperti ini. Itu jadi ada 3 kenapa orderan-orderan terdekat tidak selalu masuk ke teman-teman. Itu yang pertama tadi, yaitu soal kapasitas HP, yang kedua yaitu soal rating, terus yang ketiga adalah soal jempol tadi, teman-teman. Terus yang terakhir adalah soal jaringan dan paket data. Ini yang terakhir. Jaringan dan paket data ini sangat berpengaruh saat menerima orderan ataupun meminta orderan. Nah, dipastikan memang, teman-teman, di daerah teman-teman itu jaringan yang paling bagus ataupun yang paling cepat untuk menangkap orderan adalah jaringan apa. Teman-teman bisa survei terlebih dahulu, bisa tanyakan terlebih dahulu ke pihak kantor ataupun ke pihak jaringan yang ada di sana. Teman-teman tanyakan apa jaringan yang paling kuat di daerah teman-teman. Contoh, kalau di daerah kami adalah Telkomsel, nanti saya akan langsung pakai Telkomsel, dan teman-teman harus pakai paket data yang paling besar. Jangan teman-teman punya sisa paket 1 GB, 2 GB, teman-teman, itu akan berpengaruh karena paketnya sedikit. Nanti kalau teman-teman minta itu masuknya mungkin agak lambat dan seterusnya, teman-teman. Coba beli paket yang 10 GB ke atas dan fokus paket itu hanya untuk narik maksimal aja. Nah itu, teman-teman. Nah, jaringan data dan paket data ini juga sangat berpengaruh. Oke, jadi itu ada 4 tips dan trik sekaligus saran buat teman-teman dari saya sebagai driver Maxim, untuk teman-teman di luar sana yang pemula ataupun yang tidak pemula, untuk bisa selalu bisa jalan dan bisa mendapatkan banyak orderan di daerah teman-teman. Tips dan saran ini saya berikan kepada teman-teman sesuai pengalaman saya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin berbeda pengalaman atau berbeda tips dan trik, teman-teman bisa share di kolom komentar agar nanti teman-teman yang baca video ini ataupun yang lihat video ini bisa membaca apa yang teman-teman kasih ke mereka. Saling berbagi kebaikan, saling berbagi manfaat, itu adalah penting bagi kita
Dan jangan lupa teman-teman untuk share kebaikan ke semuanya. Itu aja untuk video kali ini. Semoga video yang saya berikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan loncengnya di bawah. Kita kembali ke video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.